Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit curhat. Biasanya kan saya dapat curhat dari pasien, dari teman-teman. Sekarang saya yang mau curhat ke teman-teman YouTube saya gitu ya, para subscriber YouTube saya terkait dengan kehidupan sebagai seorang psikiater. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih caranya saya bisa tetap waras, tetap bisa baik dalam membantu teman-teman di praktek ya, kalau misalnya sebagai pasien atau tetap memberikan edukasi lewat YouTube channel seperti ini. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya lakukan gitu ya. Walaupun mungkin ada sebagian dari hal-hal ini juga tidak serta-merta membuat saya jadi lebih nyaman karena ada perasaan yang nggak nyaman juga, misalnya perasaan kesel atau bete mungkin. Tapi saya sadari perasaan kesel dan bete itu dan saya ingin segera melepaskannya. Nah, salah satu hal yang membantu saya untuk bisa tetap aktif dan juga melakukan upaya pemberian edukasi lewat YouTube dan praktek dalam kehidupan saya sehari-hari adalah saya banyak berkata tidak dan membatasi diri saya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, fokus saya saat ini memang di YouTube channel di Andri Psikosomatik, dan kadang-kadang aja saya menerima undangan IG Live atau webinar ya, kalau bisa tidak lebih dari 2 kali dalam seminggu, karena bagaimanapun waktu yang dimanfaatkan untuk IG Live itu mengurangi waktu istirahat saya. Saya sendiri biasanya praktek dari mulai jam 10 sampai selesai itu dengan konsultasi online untuk pasien lama itu sekitaran jam 5, jam 6. Kemudian pulang, bersiap-siap, makan, dan istirahat sampai tidur sekitar jam 22 atau 23. Jadi waktunya seringkali tidak terlalu banyak atau panjang untuk melakukan hal-hal lain di dalam kehidupan ini. Nah, itulah mengapa saya seringkali menolak misalnya undangan, webinar, atau IG Live yang agak mepet-mepet dengan waktu yang saya punya gitu ya. Makanya kalau minggu juga paling 1 kali aja, tidak lebih. Dari teman saya ada yang bisa terima sampai 3 kali misalnya. Bukan seorang psikiater ya, tapi saya lihat memang cukup banyak sekali mendapatkan undangan-undangan seperti itu. Nah, saya membatasinya. Yang kedua adalah memang saya tahu bahwa sudah pernah saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman di sini, saya susah untuk menjawab konsultasi via DM di Instagram atau komentar-komentar teman-teman satu persatu gitu ya. Karena tidak mungkin ya saya menjawab semuanya. Biasanya saya hanya menjawabnya lewat komentar sedikit ya, kalau memang dirasakan penting sekali ya, saya harus mengedukasi, atau misalnya lewat video-video di YouTube channel saya. Kalau di DM di Instagram biasanya sih saya tidak jawab. Nah, mengapa? Satu, karena biasanya DM di Instagram itu menceritakannya tuh panjang banget ya. Saya bacanya juga sampai kadang-kadang mabok gitu. Teman-teman juga menceritakan mungkin secara detail seolah-olah keluhannya, tapi tetap tidak sesuai dengan praktek kedokteran, yaitu kita tidak memeriksa secara langsung dan hanya satu arah dari cerita saja. Biasanya kalau di dalam wawancara psikiatrik, buat teman-teman yang sudah pernah ke dokter jiwa atau ke saya, Anda tahu kan kita biasanya tuh bolak-balik ngomongnya ya, ada timbal baliknya, jadi bukan satu arah. Dan itu tidak dimungkinkan lewat DM ya. Apalagi misalnya orang itu bertanya tentang obat yang dia gunakan, yang diberikan oleh dokter jiwa lain. Itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan apakah memang itu sudah tepat atau tidak. Karena pertanyaannya seringkali teman-teman itu, ini sudah benar belum obatnya? Kok saya dikasihnya begini gitu ya. Itu tidak etis ya. Kalau saya menjawab pertanyaan itu tidak etis. Karena nanti teman-teman akan membanding-bandingkan. Padahal saya itu tidak memeriksa langsung pasien itu. Dan kalau misalnya si dokter itu melaporkan saya ke MKEK misalnya atau ke perhimpunan saya di PDSKJ, itu saya bisa kena sanksi karena memberikan
jawaban ya, ataupun menganalisis pasien padahal nggak periksa. Nah, itulah kenapa konsultasi online tidak bisa dilakukan untuk pasien baru. Saya tahu mungkin teman-teman ada yang jaraknya cukup jauh dari psikiater di tempat teman-teman dan berharap bisa online gitu ya dengan saya. Mohon maaf, memang saya tidak bisa menerima konsultasi online untuk pasien baru. Jadi pasien itu harus pertama kali diperiksa dulu. Ketua Dewan Pakar Profesor Menaldi Rasmin, spesialis paru, beliau adalah mantan dekan FKUI juga waktu zaman saya sekolah, itu mengatakan memang tidak disarankan ya. Kalau di PDSKJI jelas tidak dibolehkan ya untuk memeriksa pasien baru lewat online ya, tidak. Karena kalau konsultasi online pun waktu masa-masa awal gawat darurat ya, tanggap darurat dari COVID-19, itu tidak disarankan memang untuk membantu pasien online itu untuk pasien yang baru. Pasien lama pun harus yang sudah stabil. Kalau pasien baru, pasien lamanya itu tidak stabil, juga tidak disarankan untuk konsultasi online. Jadi harus yang sudah stabil dalam pengobatan. Itu yang sering ditanyakan juga ya oleh teman-teman. Terus yang selanjutnya yang saya suka minta kepada pasien adalah jangan memberikan nomor HP saya kepada orang yang tidak dikenal ataupun saudaranya ataupun apapun. Seringkali teman-teman itu pasien-pasien itu ya dalam hal ini tuh memberikan nomor HP kepada saudaranya WA saya langsung gitu. Nah, sedangkan WA pasien itu khusus gitu, hanya untuk pasien saja. Jadi nggak mungkin, itu sama aja konsultasi lagi tapi belum jelas gitu. Kalau mau bertanya tentang praktek, tanya saja langsung ke rumah sakit. Dan di website ada ya, saya udah jelas jam prakteknya sekarang ini Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 1 untuk pasien walk-in, kecuali libur nasional atau saya cuti praktek seperti besok nih hari Sabtu, saya tidak ingin praktek dulu gitu. Nah, Sabtu Minggu biasanya saya tidak membuka WA gitu ya. Jadi saya punya, kalau misalnya kok dokter masih aktif di Instagram gitu ya. Di Instagram saya masih punya HP satu khusus untuk yang sosial media yang buat saya seneng aja, YouTube, buka Instagram gitu. WA pasien khusus gitu. Dan saya menginginkan Sabtu Minggu itu tidak. Karena kebanyakan kasus psikiatri itu tidak ada yang gawat darurat, kecuali misalnya ada upaya bunuh diri seperti itu, atau ngamuk, ataupun gelisah yang berat ya. Itu biasanya mereka akan datang ke rumah sakit jiwa khusus gitu ya. Kalaupun memang ada telepon, biasanya akan telepon dari rumah sakit gitu ya, kalau memang membutuhkan konsultasi. Jadi untuk itulah biasanya Minggu, apalagi ya Sabtu sih memang kan biasanya malam baru pulang juga ya, jam 5 sore ke atas. Tapi Minggu biasanya saya sama sekali tidak membuka HP yang khusus pasien. Jadi itu salah satu cara saya juga untuk ya sedikit banyak tidak terus-terusan ya berkutat dengan masalah-masalah pasien terus. Karena kita juga sebagai dokter perlu mengetahui batasan diri kita. Ini sangat penting. Karena kalau enggak, apalagi di masa pandemi ini, kita akan kesulitan untuk meng-catch up atau membantu diri kita tetap waras, tetap sehat ya, apalagi kalau misalnya kondisi fisiknya kurang terganggu, itu bisa jadi masalah. Maka daripada itu saya tetap menjaga pola tidur saya minimal 6 jam sehari, kemudian berolahraga minimal 30 menit setiap harinya. Itu tujuannya apa? Untuk membantu diri saya tetap sehat, tetap segar jiwa dan raga, dan tentunya mengurangi berbagai macam masalah berkaitan dengan kondisi keseharian di praktek. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang misalnya merasakan kok dokternya nggak menjawab gitu ya pertanyaan ya. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman di komentar itu sebenarnya sudah banyak sekali dibahas di video saya. Saya punya YouTube channel itu sejak tahun 2007, tapi mulai aktif posting di 2011. Ya, jadi ada 500-an lebih video-video yang membahas tentang masalah ini. Anda bisa cari kata kuncinya Andri psikosomatik, keluhannya apa, itu biasanya sudah keluar semuanya. Kemudian juga saya biasanya memberikannya lewat
video-video setiap harinya ya. Kalau curhat kayak gini kan bisa postingan kapan aja, tapi biasanya kalau video untuk beberapa kasus pasien saya berikan di jam-jam 1 atau jam 3 sore setiap harinya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana kerja seorang psikiater dan bagaimana cara saya untuk tetap menjaga kestabilan emosi maupun kestabilan kondisi saya. Bagaimanapun itu penting buat saya, karena ketika saya berhadapan dengan pasien, saya harus dalam kondisi yang fit secara mental maupun fisik agar dapat membantu lebih baik. Itu yang saya inginkan gitu ya. Makanya saya membatasi pasien, saya juga tidak membuat saya membuat batasan-batasan, bukan tidak membuat batasan-batasan, tapi saya membuat batasan-batasan. Saya tidak mengatasi pasien-pasien anak dan remaja misalnya, kemudian juga tidak mengambil untuk kasus-kasus family therapy gitu ya. Tujuannya untuk lebih fokus ke gangguan psikosomatik dan cemas setelah depresi sebagian, dan itu membuat saya jadi lebih bisa membantu pasien lebih baik lagi. Jadi tidak terlalu banyak pikiran seperti yang saya jelaskan juga. Sabar dan ikhlas, juga jangan terlalu banyak pikiran. Kita harus mensederhanakan hidup kita sesederhana mungkin tentunya. Belum lagi ditambah dengan banyaknya pekerjaan lain, misalnya membuat presentasi, membimbing mahasiswa lewat online, atau membimbing skripsi. Jadi begitu banyak pekerjaan tentunya harus kita stabilkan. Mohon maaf buat teman-teman yang kalau komentarnya tidak dibalas, mudah-mudahan teman-teman tetap mau mencurahkan isi hatinya. Kalau misalnya memang perlu banget, saya akan membuat video yang khusus terkait dengan apa yang teman-teman keluhkan gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman masih mau berkomentar. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang sudah menonton video-video saya dari sejak awal tahun 2011 sampai saat ini. Thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.